Ketemu lagi dengan saya Franky. Saya sekarang ini sesi ini dari saya masih menjelaskan tentang S3 ya. Dan cuma untuk sesi ini saya akan jelaskan tentang securing data access. Jadi kita akan mensekurkan akses data-data yang ada, aset-aset yang ada pada S3 kita. Jadi Oke, secara default sebenarnya AWS resources pada AWS itu adalah private dan hanya diakses oleh resource owner atau akun administrator. Lalu, tetapi dari AWS S3 ini dia memberikan fitur untuk kita konfigurasi atau tuning lagi untuk akses polisinya. Dan ini secara umum sebenarnya ini yang harus kita ikuti. Jadi principle of least privilege ini, jadi sebenarnya privilege yang minimum. Jadi least privilege ini ya strategi untuk desain security yang mana kita hanya granted permission hanya secara minimum ya, jadi yang hanya dibutuhkan saja. Lalu untuk membuatnya kita mulai dulu dari strict, jadi minimum dulu kita butuhkan, lalu kalau misalnya memang dibutuhkan kita bisa menambahkannya lagi. Nah untuk privilege ini kita juga bisa mengidentifikasi user-user role maupun aplikasi yang membutuhkan apa saja sih, dia butuh apa aja, dan kita bisa memberikan permission secara minimum kepada user role maupun aplikasi tersebut. Untuk implementasi list privilege ini sangat fundamental untuk mengurangi vulnerabilities pada security pada aset-aset kita atau resources yang kita miliki pada AWS. Seperti mekanismenya, secara default, seperti yang tadi saya bilang, secara default itu hanya bisa diakses pada user pada ownernya. Jadi dan ini secara default juga ini hanya bisa diakses oleh user yang membuatnya atau akun pada ownernya tersebut. Jadi sebenarnya ini ada dua, akun owner dari bucket tersebut maupun user. Ini akan saya jelaskan untuk user tersebut. Lalu kita bisa grant access menggunakan kombinasi berikut ini. Kita bisa menggunakan akses AWS Identifier Access Management, itu ya, seperti yang biasanya bisa dibilang IAM, AWS IAM. Lalu S3 juga mempunyai bucket policies. Jadi di bucket tersebut kita bisa bikin policies tersendiri. Ini di luar IAM ya. Lalu untuk akses objek kita juga bisa menggunakan prison URL. Jadi ini temporary, nanti akan dijelaskan. Lalu kita juga bisa menggunakan access control list. Ini yang dari bucket policies juga. Selanjutnya, nah ini seperti yang saya bilang awalnya, emang setiap new bucket yang dibuat akan memiliki blok akses publik. Ini di enable secara default. Jadi untuk keamanan aset-aset ini enable secara default dan kita bisa konfigurasi ulang sebenarnya. Lalu kita bisa manage lagi public access ke resource pada S3 kita pada akun level maupun bucket level. Nah, ini ada beberapa setting untuk blok public access ya di S3. Yang pertama itu blok public access. Jadi blok public access new ACL. Jadi ini kalau misalnya kita sudah memiliki bucket dan bucket tersebut sebenarnya sudah punya policy tersendiri, public policy tersendiri. Kalau misalnya kita enable ini, polisi-polisi ACL yang baru tidak akan berpengaruh untuk kalau misalnya kita sudah enable ya. Jadi ACL yang baru ini tidak akan membuat aset-aset kita misalnya tidak enable lah misalnya seperti itu. Lalu yang kedua ini yang NIACL. Nah, yang pertama kan itu hanya yang baru. Kalau NIACL ini yang lama maupun yang baru, ACL yang lama maupun baru akan tidak berpengaruh. Jadi public ACL-nya kan tradable ke semua ACL.
Lalu aplikasi grant to new public bucket policies. Jadi kalau ini seperti yang tadi juga, bucket policies set setelah setting ini kita enable, tidak akan berpengaruh sama sekali. Lalu keempat ini untuk cross account, lalu dan any public bucket policies. Jadi ini untuk cross account dan semua bucket policies tidak akan berpengaruh kalau misalnya kita sudah enable setting ini. Lalu yang kelima ini sebenarnya defaultnya dari Amazon S3. Ini semua public access itu terblok. Jadi ini saat kita bikin bucket baru ini defaultnya seperti ini untuk blok semua public. Jadi kita bisa setting kembali tergantung kebutuhan kita. Jadi dan ini memang sarannya kalau selama kita tidak membutuhkan objek atau aset ya untuk publik dibutuhkan secara publik, kita direkomendasikan untuk mengenable public access. Jadi nanti akan ada beberapa metode untuk membuat akses tersebut bisa diakses secara publik. Jadi tidak harus dari settingan ini seperti itu. Lanjut ke akses policies. Jadi akses policy ini ke attach ke dalam resource seperti bucket maupun ke objek. Jadi kita bisa attach untuk policies ke dalam bucket maupun objek tersebut. Nah, contohnya bucket policies ini terletak ke dalam bucketnya. Ini access control list. Misalnya kita attach dalam bucket ya, dalam satu bucket tersebut, dan biasanya sih kalau misal untuk ini untuk bucket policies ini akan ada prinsipalnya. Jadi prinsipal ini akan kita menentukan gitu misalnya. Biasanya sih ini ke user atau OS online atau yang cross account kita bisa taruh di sini. Cuma kan kalau ini contohnya kan bintang ya, jadi semuanya bisa allow untuk get object ke dalam bucket tersebut. Lalu user policy atau IAM policy ini di-attach ke dalam per user ya, jadi kita bisa create user IAM, lalu kita bisa set policies-nya untuk akses ke dalam bucket. Nah, contohnya seperti yang di kanan ya, seperti ini. Ini ada satu user, dia bisa output itu upload, get itu untuk saya download atau ini download asetnya, list bucketnya ini untuk list bucket yang dibutuhkan. Lalu delete object, ini bisa delete asetnya atau objek. Lalu ini get bucket location ya, ini mau location dari bucket tersebut. Ini nah ini kan ada dua nih untuk resource-nya. Ya mungkin yang sudah pernah setting IAM atau policy untuk AS3 ini bisa tahu karena sebelum kita akses ke objeknya dari user tersebut kita harus bisa akses ke dalam ke bucketnya dulu. Jadi makanya dia ada dua untuk ini, untuk bucket sini biasanya dibutuhkan di sub bucketnya. Lalu, nah untuk yang bucket / bintang ini biasanya masuk ke dalam delete, put, get tersebut seperti itu. Oke, lanjut. Sekarang kita untuk ke bucket policies. Jadi untuk meng-grade AWS akun yang lain atau IAM user yang lain ke dalam bucket maupun objek ke dalam di bucket tersebut. Jadi ini memang dibutuhkan kalau misalnya kita mempunyai beberapa akun dan akun tersebut membutuhkan akses ke dalam bucket di akun yang lain seperti itu. Jadi kita bisa set ke dalam bucket policy tersebut untuk enable ke dalam user tertentu. Nah, bucket policy ini yang seperti yang tadi saya bilang, ini membutuhkan kita define prinsipalnya yang isinya adalah account, user, role maupun service. Nah, saat kita menggunakan bucket policy, jadi Amazon S3 ini yang manage security, jadi bukan
IAM ya yang managing ke security-nya. Jadi ini dari Amazon S3-nya. Nah, kapan kita membutuhkan menggunakan bucket policies? Jadi kita dapat menggunakan bucket policies pada saat kita butuh cross account. Cross account itu ya user lain akses ke dalam akun untuk mengakses objek ke dalam bucket akun yang lain seperti itu bisa menggunakan bucket policies atau saat IAM policies itu sudah maksimal limitnya. Jadi untuk IAM policies ini memang ada maksimal limitnya, jadi biar tidak terlalu gendut ya untuk policiesnya. Dan saat kita prefer untuk akses kontrol menggunakan di dalam Amazon S3 environment. Jadi memang ini ada case-case-nya saat kapan kita menggunakan bucket policies. Nah, ini contohnya seperti tadi saya bilang. Ini untuk bucket policies ada prinsipal dan ini isinya ARN dari user dari akun lain seperti itu. Jadi user dari akun ini akan bisa untuk get object maupun list bucket dalam akun tersebut seperti itu. Nah, lanjut ke IAM policies. Jadi kita bisa create IAM user group role dalam akun dan attach policies untuk bisa mengakses ke dalam resources pada AWS ya. Dan ini termasuk dari S3 juga. Ini kita bisa lewat IAM policies. Tapi ini ada maksimumnya. Jadi IAM policy itu untuk limitnya itu biar jadi 2 KB untuk limit user, 5 KB untuk grup, sama 10 KB untuk roles. Jadi ini limit biar nggak terlalu banyak banget untuk dalam policies-nya, ini ada di limitnya. Lalu kapan sih, seperti tadi, kapan sih kita menggunakan IAM user policies? Jadi kita bisa kalau saat kita butuh kontrol akses menggunakan IAM policies yang decentralized ya ke dalam IAM policies. Jadi kalau misalnya kita memang suka menggunakan IAM, kita dapat menggunakan IAM policies saja untuk akses ke dalam resource tersebut. Lalu saat kita mempunyai banyak bucket yang membutuhkan istilahnya policies yang berbeda-beda. Jadi karena emang IAM itu centralized ya, jadi dan kalau misalnya memang kita ada banyak bucket yang berbeda-beda, kita dapat settingnya dari IAM tersebut, jadi fokusnya ke dalam IAM saja sih seperti itu. Dan ya saat kita lebih prefer ke akses controller menggunakan IAM environment. Jadi memang sebenarnya tidak jarang juga, cuma mungkin kebanyakan orang lebih prefer memakai IAM daripada bucket policies tersebut. Walaupun ada case tertentu yang kita memang harus menggunakan bucket policies. Nah, ini contoh sebenarnya tadi ada contoh untuk akses policies untuk IAM. Ya seperti ini yang tadi saya bilang, ini ada 2 ya. Ada beberapa untuk yang di allow. Ini kayak list bucket, get bucket location ini dia di allow lebih ke bucketnya. Lalu ada put, get, dan delete object ini lebih ke dalam objeknya. Jadi ini kan ada nama bucket, terus bintang ini lebih ke objek-objek yang dalam bucket tersebut. Jadi memang kalau misalnya memang kita set IAM policies untuk S3 ini kita membutuhkan 2 ini minimal. Seperti itu. Jadi list all bucket ini jadi kalau misalnya kita membutuhkan dia akses untuk list semua bucket yang dalam satu akun tersebut sih, seperti itu. Oke. Nah, ini salah satu metode juga untuk kalau misalnya kita blok public access dan kita mau hanya beberapa objek saja yang butuh akses publik. Ini salah satu metode bernama Precision URL. Mungkin ada yang sudah tahu juga Precision URL itu apa. Jadi kita tujuan utamanya gitu Precision URL untuk
grant temporary ya, temporary akses ke objek yang dibutuhkan. Jadi kalau misalnya dia butuh akses ke dalam itu ke dalam objek tersebut yang bucketnya situ emang private, tidak public, kita bisa generate untuk tulisan URL ya, tulisan URL. Nah, saat kita create tulisan URL, jadi kita harus provide security credential yang seperti namanya, nama bucketnya, objek key-nya, ini biasanya nama file atau path-nya, lalu dan ini ada expire date-nya, date sama time. Jadi untuk tulisan URL ini memang lebih secure karena dia ada expire date-nya ya, dan jadi sesuai kebutuhan aja. Ada misalnya yang lebih cuma 5 menit atau atau kita butuh butuh share aset yang kredensial yang sebentar saja, itu bisa menggunakan URL ini. Dan ini harus hati-hati, semua yang mempunyai URL tulisan URL ini bisa akses ke dalam objek tersebut. Jadi walaupun kita udah generate, jadi kita harus hati-hati untuk share-nya nih. Jadi semua yang punya akses URL tersebut itu akan bisa dapat akses ke dalam objek tersebut. Jadi walaupun memang secure, ada expertnya dan lain-lain, tapi kita harus hati-hati untuk sharing untuk file tersebut, seperti itu. Oke, nah ini untuk ownership ya. Ownership-nya sebenarnya ini ownership dari objeknya. Jadi secara default sebenarnya objeknya dimiliki oleh host akun yang upload objek tersebut. Nah, kalau walaupun bucketnya itu punya akun lain, tapi di-upload oleh akun yang berbeda, ownership untuk objeknya tersebut itu tetap dimiliki oleh akun yang mengupload. Jadi ini bukan dimiliki oleh pemilik bucketnya ya. Nah, AWS ini punya fitur yang jadi tiap objek yang ditulis itu otomatis akan dimiliki oleh bucketnya. Jadi biar kita override, misalnya override untuk ownership-nya dari bucket, ini AWS itu punya fitur seperti itu. Jadi ini otomatis akan berubah ownernya menjadi owners ke bucket ownernya, seperti itu. Tetapi ya sebenarnya ini ada syaratnya ya kalau untuk syarat uploadnya. Jadi tapi ini saya akan jelaskan dulu untuk dua mode saat untuk object ownership-nya. Jadi pertama ini object writer, seperti yang tadi saya bilang, ownership-nya di object writer. Jadi ini secara default ya, akun atau user yang upload itu sebagai pemilik dari objek aset tersebut yang diupload. Lalu bucket owner preferred ini, nah ini dari fitur yang tadi. Jadi bucket owner akan memiliki own objek yang diupload oleh akun lain, yang jika uploadnya menggunakan ACL bucket owner full control. Nah, tapi ya untuk jika misalnya kalau kita memakai fitur ini syaratnya adalah pada saat upload akun user tersebut harus mengirim ACL seperti ini, bucket owner full control, seperti itu. Kalau misalnya memang tidak mengirim ACL seperti ini akan balik lagi ke dalam object writer. Itu nggak akan berpengaruh. Atau ya bisa jadi ntar ini akan error seperti itu. Ini contohnya ada dua metode object writer dan bucket owner preferred. Jadi dan ini juga ada warningnya kalau misalnya memang yang upload hanya saat put request include bucket owner full control ACL. Jadi ini akan mengakibatkan fail ya.
kalau misalnya tidak include ACL tersebut. Jadi ini akan fail atau memang itu akan tidak akan berpengaruh pada objek tersebut, tidak akan otomatis ke ownernya untuk objek tersebut yang diupload. Ya, untuk ini sih selesai. Mungkin kesimpulannya sih ya sebenarnya S3 ini ya memang sangat berguna untuk menyimpan aset maupun ya aset kita seperti image atau apa. Dan kadang kita juga simpan kredensial, file kredensial. Jadi kita sebenarnya harus ini sih milah-milah untuk apa saja yang perlu di publik atau apa saja yang tidak perlu di publik. Dan metode-metode untuk jika misalnya kita mau kredensial, metode apa saja sih sebenarnya yang kita butuhkan kalau untuk akses kredensial ini, apakah yang butuh resign atau memang kita harus dari bucket policies-nya, seperti itu sih. Jadi sebenarnya untuk sekuritas atau security dari data kita ya kita sendiri yang setting dari policies tersebut. Ya mungkin itu saya dari untuk S3 ini. Terima kasih.